Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Devi pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Aduh, sangat senang sekali saya ketemu Bu Devi ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang persiapan kegiatan coaching yang akan Bu Devi lakukan. Adapun kegiatan-kegiatan coaching yang akan Bu lakukan ini, kemudian akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai pra-observasi sebelum Bu Devi melaksanakan coaching pada pagi hari ini. Iya, baik Pak. Siap. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, ya. Rubrik penilaian kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu yang pertama kesesuaian alur pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur TETA. TETA itu yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, bagaimana Ibu Devi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang ketiga, bagaimana coaching tersebut merespon ya pertanyaan dari coachnya. Yang keempat, juga jangan lupa untuk menyesuaikan pelaksanaan coaching dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Pak. Oke, tujuan dari percakapan kita ini adalah untuk merencanakan hal yang akan dikembangkan oleh Bu Devi, yaitu pada kegiatan coaching nanti. Apa Bu Devi sudah siap? Insya Allah siap Pak. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching nanti, Bu? Pada kegiatan coaching ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh. Sudah itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baiklah, baik Bu. Dari ketiga kompetensi inti yang baru saja Ibu sampaikan, yang mana nih yang paling ingin Ibu kembangkan? Sepertinya yang ingin lebih saya kembangkan itu Pak pada kompetensi kesadaran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena orang yang perhatiannya gampang terganggu itu Pak, maka saya harus bisa terfokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching khususnya ya Pak ya. Makanya jika saya terganggu, tentunya saya akan sulit untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut Pak. Oh, oke, baik. Menurut Bu Devi, saya harus mengamati dua kompetensi tersebut ya. Iya, betul Pak. Oke, baiklah. Apa nih yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari kegiatan coaching hari ini, Bu Devi? Kalau indikator ketercapaiannya ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching ini Pak, yang pertama yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Setelah itu, saya juga berharap coach dapat menemukan langkah-langkah atau cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tersebut, Pak. Oke, bagus sekali Bu Devi. Ya, berarti Ibu berharap coach dapat menemukan sendiri langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baiklah, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dengan jawabannya, ya, silakan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, siap Pak. Oke, apakah Ibu Devi sudah siap melakukan coaching? Siap ya Pak. Oke, mari silakan dimulai Bu ya. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Pak Sodik? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, baik. Oh iya, kemarin itu Pak Sodik WA saya ya kalau nggak salah. Jadi maaf ya Pak, kemarin saya benar-benar sibuk nih Pak, lagi banyak kelas private jadi baru baca WA-nya. Kalau nggak salah saya baca itu Bapak ada sesuatu yang didiskusikan pada saya. Kira-kira apa itu Pak yang mau didiskusikan? Iya Bu, betul. Saya mau mendiskusikan masalah pembelajaran saya di kelas Bu.
Yang pertama itu Bu, saya merasa ketika mengajar di kelas 7 itu Bu, saya kok masih seperti itu aja Bu. Saya masih merasa masih menggunakan metode lama, saya belum memanfaatkan apa ya, istilahnya teknologi misalkan proyektor, terus saya belum memanfaatkan PowerPoint yang baik, animasi juga banyak yang saya tinggalkan seperti itu. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat Pak Sodik ini bisa dibilang ini masih konvensional ya Pak ya, masih kurang bervariasi ya Pak masih ya. belum apa ya Bu, hasilnya itu belum signifikan seperti itu Bu. Oke, jadi masih sistem lama ya Pak ya. Oke, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Sodik dapatkan? Oh, dari percakapan ini Bu, saya ingin punya ide ke depannya ada perubahan dalam pembelajaran saya sendiri dan bisa keinginan umumnya teman-teman saya juga bisa berubah seperti itu. Jadi sebenarnya dari kan Pak Sodik bilang ingin menginginkan perubahan. Nah, kita sebenarnya perubahan yang seperti apa yang Pak Sodik inginkan dari apa yang didapat dan dilihat dari pembelajaran tersebut? Yang pertama sebenarnya saya pengen metode yang digunakan itu bisa berubah. Kami biasa memanfaatkan IT, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan PowerPoint otomatis interaktif Bu, bisa menggunakan Canva seperti yang lagi populer saat ini. Oke, jadi intinya melakukan perubahan yaitu pada sistem pembelajaran ya Pak Sodik Iya, ya, benar. dengan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang interaktif. Kan kita ketahui bahwa menggunakan media pembelajaran atau model pembelajaran yang interaktif itu berada pada level 10 Pak. Sementara dengan model pembelajaran atau teknik pembelajaran yang Bapak gunakan sekarang itu kira-kira berada pada level berapa Pak untuk posisi sekarang ini? Kalau saya rasa Bu, kalau saya tulisan nilai, karena keadaan di sekolah saya itu masih banyak guru senior, mereka mengajar dengan menggunakan zona nyaman mereka, menggunakan zona aman. Sebenarnya masih di level 5 mungkin Bu. Oh baik, berarti masih di level 5 ya Pak ya bayangannya. Nah harapannya kira-kira nanti setelah Bapak Sodik melakukan perubahan ini, kira-kira levelnya itu akan meningkat ya Pak? Nah harapannya akan meningkat di level berapa itu Pak nanti? Harapan saya minimal di angka 7 lah Bu. Karena tingkatan kesulitan halangan terbesarnya saya melihatnya banyaknya guru-guru senior yang kadang dalam tanda kutip sehingga masih berpikir kolot, pembelajaran terbaik masih pembelajaran lama seperti itu. Level 7 lah Bu yang saya inginkan. Oke, baik. Jadi yang tadinya dari level 5 harapannya bisa meningkat ke level 7 ya Pak ya? Iya benar Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Untuk perubahan tersebut saya masih berpikir Bu, dilakukannya mungkin untuk saat ini yang tercepat untuk keadaan sekolah saya pertama seperti mentoring atau semacam pendampingan lah Bu kepada rekan sejawat saya atau kegiatannya face to face Bu, biar langsung kesalahannya apa yang diperbaiki langsung bisa diperbaiki seperti itu. Oke, jadi dengan melakukan kegiatan tersebut harapannya nanti situasinya bisa lebih nyaman dalam menyampaikan perubahan tersebut ya Pak ya? Iya Bu. Rencananya juga saya akan melakukan kolaborasi untuk kegiatan tadi Bu dengan kepala sekolah, dengan kurikulum, mengadakan kegiatan seperti fintech lah seperti itu Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah kami seperti itu Bu. Baik, berarti kalau dari saya dengar dari penjelasan Pak Sodik itu Pak Sodik itu sudah banyak ini programnya, sudah banyak rencananya yang akan dilakukan seperti mentoring, pendampingan, fintech, sudah itu ada juga yang dilakukan secara langsung. Nah, kira-kira nanti dari keseluruh rencana atau program yang akan Bapak rencanakan itu yang akan dapat dengan cepat itu yang mana ya Pak? Sepertinya mentoring Bu. Kenapa saya pilih mentoring kalau saya milih tadi yang berat fintech? Karena butuh waktu yang lama maksudnya saya harus mengatur jadwal ulang bersama-sama ngumpul bersama. Jadi yang relevan untuk saat ini ya mentoring sepertinya Bu. Baik Pak, jadi kan tadi dari semua langkah itu kan Pak ya, Bapak sudah ini 1, 2, 3. Nah kan Bapak pada akhirnya memilih mentoring ya Pak ya. Nah pada kegiatan mentoring itu kira-kira nanti Pak Sodik butuh bantuan atau support dari siapa, dari sekolah Pak Sodik? Gimana itu nanti? Yang perlu saya butuhkan yang pertama yang sepertinya teman yang memahami
IT Bu. Dan ketahui untuk mentoring tadi kan kita butuh menampilkan slide ke depan, itu otomatis harus butuh kawan-kawan yang paham dengan IT, yang sudah melakukan pembelajaran yang sudah bervariasi, nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Baik, jadi nanti Pak Sony ini akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan kegiatan ini? Untuk waktunya yang memungkinkan mungkin pekan depan Bu, hari Kamis mungkin yang memungkinkan untuk saya laksanakan. Baik Pak Sodik, dari percakapan kita hari ini, dari diskusi hari ini, apa yang Bapak peroleh? Yang saya peroleh Bu, saya merasa dengan dari percakapan kita ini, saya sekarang sudah mulai ada gambaran untuk masalah saya ini, udah ada gambaran ke depannya akan seperti apa Bu, seperti itu Bu. Baik, jadi kita dari diskusi ini kita tahu bahwa Bapak sudah ada gambaran nih, nanti kira-kira nanti saya akan melakukan apa nih untuk perubahan dalam kegiatan belajar saya supaya bervariatif tadi ya. Jadi nanti saya akan tunggu kabar dari Pak Sodik ya, saya tunggu informasi dari Pak Sodik karena saya penasaran nih Pak, nggak sabar nanti ingin tahu gimana sih realisasinya dan realisasi dari rencana yang Bapak sebutkan tadi melalui kegiatan kemarin tadi ya Pak ya. Jadi saya harap nanti rencana Pak Sodik dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih doanya Bu, doakan saja mudah-mudahan kegiatan mentor ini saya lancar. Saya juga ucapkan ke Bu Devi sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, unek-unek saya dalam bahasa kutip. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, kita ini sampai sini Pak ya. Baik, terima kasih juga sudah mau berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum ya Pak ya. Waalaikumsalam. Baik Bu Devi, bagaimana pelaksanaan coachingnya tadi? Sudah berjalan lancar ya? Alhamdulillah Pak, berjalan sangat lancar. Sangat lancar sekali, saya lihat sangat antusias sekali Bu Devi ya dengan Pak Sodik ya. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Devi. Pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah didapatkan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai, yang diinginkan. Jadi Pak, tadi pada saat coaching dengan Pak Sodik, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur peta ya Pak ya. Di situ saya menanyakan tujuannya kepada Pak Sodik, sudah itu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sodik, dan juga saya menanyakan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Selain itu juga Pak, saya juga sudah menggali potensi dari Pak Sodik, yaitu selaku coach dan menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri Pak. Oke. Baik, berarti Bu Devi ini sudah melaksanakan coachingnya ya, berhasil berarti ya. Dari yang saya amati tadi, saya lihat Bu Devi sudah menerapkan alur filter dalam melaksanakan coaching, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada Pak Sodik atau selaku coaching di sini, mengidentifikasi permasalahan coachingnya juga. Ibu juga sudah mengarahkan coachingnya untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, serta ibu juga telah berhasil saya melihat tadi mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawabnya ya pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya telah mengamati dan mendengar percakapan ibu bersama coaching yaitu Pak Sodik, bahwa ibu sudah fokus dalam artian sudah ada present atau dengan kesadaran penuh dalam melakukan coaching. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Oke, saya ada pertanyaan berikutnya Bu. Kompetensi apa? Apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi Pak, dari berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah memahami lagi alur cerita itu sendiri ya Pak ya, agar saya dapat melakukan coaching di kegiatan berikutnya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi Pak. Seperti itu. Ya, wah luar biasa sekali Bu Devi ya. Alhamdulillah Pak Desi ya. Bu Devi, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab observasi kegiatan coaching dengan alur tinta
sukses terus ya Bu. Ya, semoga Ibu dapat diberi kemudahan dalam melaksanakan coaching yang lainnya. Ya, sama-sama Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Depi. Waalaikumsalam Pak Samsir. Kemarin Bapak dengar Ibu ada pesan nih dengan Pak Sodik, katanya Ibu ada yang mau didiskusikan dengan saya Bu ya? Ya betul Pak, ada yang mau saya diskusikan dengan Bapak. Baiklah, sekarang kebetulan saya sedang ada waktu untuk ngobrol-ngobrol nih, mungkin 20 menit ya pada waktunya ini, karena setelah 20 menit saya mau mengajar lagi dulu. Sebenarnya apa yang mau didiskusikan? Jadi gini Pak, saya itu pengen ngobrol sih Pak sebenarnya dengan Bapak, yang ngobrol dan diskusi dengan Pak Samsir. Sebenarnya kan obrolannya terkait dengan pembelajaran sih Pak, dengan proses pembelajaran. Saya itu Pak dari waktu ke waktu saat melaksanakan pembelajaran di kelas muncul itu Pak masih belum ada peningkatan gitu Pak tentang pembelajaran kemampuan kelas. Karena kita tahu ya Pak ya, sekolah saya ini sekolahnya termasuk kedalaman nih Pak, banyak guru senior dan kami itu masih kebanyakan menggunakan pembelajaran secara konvensional gitu Pak. Kebanyakan masih dengan ceramah atau ya Pak ya, jadi kurang bervariasi ya. Kita kan tahu sekarang Pak, kita mulai menggunakan kurikulum merdeka di mana kita harus lebih aktif, interaktif dan inovatif kan Pak ya. Jadi menggunakan media pembelajaran yang lebih aktif. Jadi Pak, jadi inginnya nanti itu Pak, waktu selama ini Pak pembelajaran secara konvensional kami belum memanfaatkan media-media tersebut Pak, masih gaya lama ya? Iya, gaya lama gitu lah Pak. Jadi belum ada perkembangan secara signifikan lah Pak. Pengen nanti bisa menggunakan proyektor atau infocus atau media lainnya. Jadi dalam pembelajaran ini rekan sejawat Ibu ini masih menggunakan gaya-gaya satu arah ceramah Bu ya, Iya, untuk memanfaatkan fasilitas yang seharusnya di kurikulum merdeka ini kan menggunakan media pembelajaran yang lebih bagus Bu ya. Masih bertahan dengan zona nyaman mereka Pak. Oh iya. Dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu dapatkan gitu? Jadi Pak, obrolan ini Pak harapannya nanti saya akan mendapatkan suatu perubahan gitu Pak. Perubahan ya. Ya. Sebenarnya perubahan apa yang Ibu inginkan dari yang didapat atau dilihat? Ya. Jadi pinginnya nanti harapan saya itu mendapatkan perubahan, terutama perubahan dalam metode mengajarnya Pak. Setelah itu pengennya nanti perubahannya itu juga bagaimana guru-guru senior atau kelas zamannya itu bisa menggunakan media pembelajaran secara visual maupun audio visual yang lebih menarik Pak dan bervariatif gitu. Oh iya. Jadi melakukan perubahan sistem pembelajaran gitu Betul, ya. Pak, ya. Nah, sehingga menggunakan media pembelajaran dan modul pembelajaran yang baik itu merupakan kondisi yang ideal dalam proses pembelajaran. Kalau dalam kondisi yang ideal ini kira-kira di levelnya itu adalah level 10 biasanya Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini di level berapa Bu ya? Waduh, kalau bahas soal level ideal yang 10, kalau melihat situasi kondisinya sekarang ini paling baru level 5 kan itu Pak. Jauh Pak ya. Sejauh ya, jadi 50% baru ya. Iya, Pak. Ya, walau tentang sekolah di dusun ya, ya seperti itu ya. Oke, ya. Kira-kira di level berapa sekolah yang Ibu inginkan atau ditingkatkan dari level yang 5 tadi, pengennya menjadi level berapa? Jadi harapannya sekarang kan posisi kami ini dari mana Pak, Ya. dan tahu sendiri ya Pak ya. Ya. Sebenarnya itu kalau untuk diajak keluar dari zona nyaman itu sangat susah. Jadi bisa menaik satu atau dedikat aja ya di level 7 ya sudah alhamdulillah Pak, sudah luar biasa bagus Pak. Luar biasa ya. Harapannya ke level 7 lah Pak Ya, sekarang. level 7 ya, ada peningkatan berarti ada perubahan tadi ya. Harapannya seperti itu. Ya, dengan ada diskusi tadi ya. Iya, Pak. Ya, jadi dari level 5 naik ke level 7 itu merupakan suatu perubahan Ya. gitu ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya sih Pak, kira-kira apa yang akan saya lakukan dan apa yang akan diperbuat nantinya. Dan jadi langkah-langkahnya yang akan saya lakukan itu seperti saya akan melakukan mentoring, sudah itu mungkin juga saya akan melakukan semacam pendampingan individu kepada rekan sejawat, baik itu secara face to face ataupun mungkin secara berkelompok gitu Pak. Oh
Selain apa yang Ibu lakukan untuk lebih nyaman lagi dalam penyampaian itu, yang bagaimana? Mungkin saya akan gimana ya, saya akan berkolaborasi, pertama yang jelas harus berkolaborasi Pak dengan kepala sekolah kan, dengan wakil kurikulum khususnya, bagaimana jika akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru gitu Pak. Oh iya. Selain itu apa yang dibuat agar lebih nyaman dalam ini tadi itu Bu ya? Nah, berarti Ibu ini sudah banyak ya dilakukan, baik mentoring, pendampingan, dan BIMTEK. Nah, dari ketiga yang dilakukan Ibu itu mana yang lebih cepat terrealisasi oleh Ibu itu? Kalau dari 3 langkah itu mungkin saya akan saat ini itu mentoring Pak, karena mentoring itu kan lebih simpel Pak ya. Kalau saya pilih BIMTEK ribet Pak prosedurnya, kita harus mengundang narasumber, sudah itu masalah lokasi tempat, undangan, belum nanti biaya makan dan lain-lain, jadi kurang efisien gitu Pak. Jadi yang akan saya ambil itu mentoring gitu. Kalau sudah berhasil mentoring baru melakukan BIMTEK gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Untuk melakukan mentoring ini Ibu perlu bantuan support dan bantuan siapa saja Bu? Gimana itu bisa dilakukan? Tentunya Pak, saya butuh bantuan rekan sejawat, di mana hasil itu yang lebih paham IT kan, jadi nanti kelak dia bisa membantu saya Pak waktu pelaksanaan mentoring dengan ini gimana untuk buat presentasinya. Jadi kan saya lebih paham IT kan Pak. Oh, berarti di sekolah Ibu ada ya guru yang pintar IT-nya ya, yang mengajar paliatif selain Ibu ya? Ada Pak. Ada ya, alhamdulillah tapi itu. agak saya dihubungi Pak karena mereka sibuk. Oh, sibuk itu ya, oh, itu salah satu kendalanya ya. Melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Kapan rencana Ibu melaksanakan itu? Tadi saya sudah ngobrol Pak dengan beberapa rekan sejawat, dan sepertinya mereka tuh agak ada waktu senggang, dan yang jam yang nggak boleh itu Pak sekitar minggu depan Pak, hari Kamis mungkin Pak. Hari Kamis ya, minggu depan berarti ya Bu ya. Oke Bu, kalau gitu dari percakapan atau diskusi kita ini ada ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari obrolan kita ini sih Pak, saya mendapatkan gambaran kira-kira nanti bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring. Jadi ada bayangannya gimana? Oh gitu ya, oke ya Bu. Berarti sudah ada gambaran gitu Bu ya, bagaimana melakukan perubahan pembelajaran bervariatif Ibu ya, dan saya nunggu nanti kabar baiknya Bu ya. Kabar-kabar baik dari Ibu untuk melakukan mentoring, karena saya sudah tidak sabar nih pengen mendengar informasi dari Ibu Depi. Mungkin percakapan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu, dan rencana Bu Depi untuk melakukan mentoring berkolaborasi dengan teman sejawatnya dapat berjalan dengan baik. Pak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berdiskusi ya Pak ya, dan saya juga bisa mengeluarkan unek-unek dan keluh kesah saya selama pembelajaran ini. Ya Ibu, itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Alhamdulillah, gimana Pak Samsir, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Kemarin Pak, sepertinya Pak Samsir WA saya, katanya ada yang mau ceritakan untuk hari ini Pak. Ya betul Pak, memang ada yang mau didiskusikan dengan Bapak. Iya Pak, kebetulan hari ini saya ada waktu luang, kita bisa ngobrol, walaupun waktunya tidak berjam Pak. Nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Samsir. Sebenarnya apa sih Pak yang mau didiskusikan Pak? Saya akan ngobrol dan diskusikan dengan Bapak sedikit. Sebenarnya itu waktu kita loka karya 3 kemarin ya. Karena waktunya sepertinya belum pas Pak ya. Jadi saya sudah dari waktu kemarin itu sistem pembelajaran, saya ada permasalahan sedikit sistem pembelajaran di kelas 71 itu masih belum ada peningkatan tentang pembelajaran teman sejawat di kelas Pak. Karena masih kurangnya mempergunakan sistem pembelajaran yang masih gaya lama, itu dengan menggunakan metode ceramah. Dan kita tahu sekarang kan sudah alur merdeka, harusnya kan kita itu menggunakan bagaimana sistem pembelajaran itu paling tidaknya kita menggunakan sistem berdiferensiasi, adanya variatif, adanya media pembelajaran, menggunakan metode yang bagi, sehingga teknologi yang ada seperti itu dapat mempergunakan dengan menggunakan
proyektor, sehingga peserta didik itu menikmati materinya itu akan lebih sejuk dan lebih memahami. Nah itu, jadi saya ingin diskusi dengan Bapak bagaimana pembelajaran ini belum ada perkembangan yang signifikan, Pak. Oh, jadi pembelajaran yang dilakukan teman-teman Pak Samsir di rekan sejawat lah itu ya, Pak, ya. masih belum bervariatif gitu ya, Pak? Belum variatif, ya. Jadi, nah itu benar, Pak. Jadi masih sistem gaya pembelajaran yang lama itu, Pak. Oh ya gitu. Ya. Dari percakapan kita ini, Pak, sebenarnya apa sih yang Pak Samsir harapkan dari percakapan kita nanti, Pak? Dengan adanya percakapan ini, saya berharap itu ada banyak menimbulkan ada perubahan, kira-kira perubahan bagaimana nanti ke depannya. Sebenarnya kalau kita bicara perubahan dari yang Pak Samsir, perubahan seperti apa yang Pak Samsir harapkan nanti? Yang utamanya itu perubahan dalam metode mengajarnya, Pak. Karena menggunakan media pembelajaran yang visual seperti video atau menggunakan Canva, ya, atau menggunakan PPT, ya, atau menggunakan slide PPT yang lebih bagus presentasinya, itu akan lebih bagus maksudnya. Misal ini Pak, kalau yang kondisi ideal yang Pak Samsir sampaikan tadi menggunakan media PowerPoint, Canva, misal ini saya nilai dengan angka 10, level 10, kira-kira di level berapa sekarang rekan-rekan Pak Samsir itu? Kalau saya melihat kondisinya sekarang di sekolah kami itu masih banyak guru-guru yang senior yang ketika kita memberikan pembelajar atau memberikan contoh dia masih ada gaptek katanya alasannya, sehingga saya masih melihat itu di level 5 itu. Kalau seperti itu Pak, kira-kira level berapa yang Bapak inginkan yang mungkin kita terapkan di sana? Di level berapa yang kira-kira Pak mereka bisa sampai itu? Kalau di level 10 sepertinya belum Pak ya, tetapi saya mengira ini paling tidaknya bisa meningkat dari level 5 tadi menjadi levelnya 7 Pak. Jadi kenapa? Karena kalau level yang lebih tinggi tadi karena mereka masih agak sulit mempergunakan media pembelajaran karena ada gaptek tadi. Tapi pada prinsipnya kalau dia mau belajar dia mau, tapi itu yang perlu kita diskusikan. Oh ya, jadi dari level 5 Pak Samsir berharap menjadi level 7. Kira-kira Pak, usaha apa yang Pak Samsir bisa ciptakan atau Pak Samsir buat, apa yang bisa diperbuat Pak Samsir untuk saat ini? Itulah saya itu sedang mencari, memikirkan apa saja yang tepat untuk dilakukan, untuk berbuat supaya guru-guru atau teman sejawat di sekolah saya itu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan harapan. Saya sedang memikir mungkin kegiatan bentuknya melakukan mentoring atau semacam dengan pendampingan dengan teman sejawat itu melalui face to face, sehingga nanti apapun yang permasalahan itu insya Allah itu bisa direalisasikan. Kenapa Pak milih mentoring itu Pak? Apakah akan lebih nyaman dalam penyampaiannya seperti tadi Pak, kolaborasi, kenapa tidak milih tadi Pak fintech atau kan sifatnya seperti yang lain seperti itu? Kenapa? Karena saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan kurikulum untuk melakukan kegiatan BIMTEK itu yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi baru. Nah, tetapi kalau melakukan kegiatan BIMTEK langsung, artinya kita harus butuh waktu, ya, butuh biaya, harus mencari para narasumber yang cocok. Jadi saya melakukan itu kegiatan yang lebih cepat dan gampang itu melakukan dengan mentoring. Oh, jadi ya, Pak Samsir beranggapan mentoring ini akan lebih cepat dibanding fintech seperti itu ya Pak? Iya, karena pertimbangan waktu dan biaya gitu Pak. Karena tadi mentoring kita butuh harus mengatur jadwal dengan kepala sekolah, dengan kurikulum. Kira-kira Pak untuk bantuan ketika Bapak melaksanakan mentoring tadi, kira-kira butuh bantuan tidak Pak? Dari rekan sejawat atau? Iya Pak, perlu Pak. Karena kalau saya melakukan mentoring,
perlu juga bantuan teman sejawat dalam melakukan peningkatan support ya Pak ya. Jadi supportnya untuk melaksanakan kegiatan BMTEK dan juga mentoring itu paling tidaknya kita membutuhkan teman-teman saya yang lebih memahami tentang IT, yang sudah melakukan pembelajaran dan juga teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif, sehingga bisa menjadikan contoh bagi rekan-rekan teman sejawat saya. Oh, jadi Pak Samsir akan berkolaborasi seperti itu? Ya, saya melakukan kolaborasi itu ya. Untuk pelaksanaannya Pak, kira-kira Bapak akan mengambil waktu kapan untuk pelaksanaan berkolaborasi dengan teman-teman tadi? Oh iya Pak, kebetulan waktu kemarin saya hari Jumat itu sudah sedikit berbincang dengan rekan-rekan teman sejawat di sekolah. Sepertinya mereka punya waktu dan pas dalam waktu dekat ini, yaitu hari Kamis nanti minggu depan Pak, untuk melaksanakan kegiatan mentoring. Ini minggu depan hari Kamis. Kamis ya. Oh ya. Kira-kira Pak, dari percakapan kita yang barusan kita laksanakan, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Dari percakapan kita ini, atau diskusi kita ini, kita mendapatkan gambaran terjadi perubahan Pak. Setelah saya dengan sekolah saya dengan cara mentoring. Oh ya Pak, mudah-mudahan dari pembicaraan ini Pak Samsir di pekan depan sudah bisa melaksanakannya. Sudah ada gambaran bagaimana untuk melakukan kegiatan ke depan. Saya berharap ini benar-benar terlaksana Pak. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita. Pak Samsir sudah menemukan, sebenarnya Pak Samsir sudah menemukan masalah tadi yang di depan. Ternyata Pak Samsir sendiri yang menemukannya. Luar biasa, saya senang ngobrol, tapi karena waktu juga ya Pak Samsir sebenarnya harus masuk ke kelas, saya pun harus kegiatan lain Pak. Terima kasih untuk hari ini Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melihat perkembangannya teman-teman Pak Samsir yang senior tadi dalam tanda kutip bisa menjadi level 7 tadi Pak. Ya, Pak. Ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya ya, sehingga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga sekolah saya juga mendapat perubahan, dan juga saya merasakan lega dan plong Pak sudah menyampaikan dan berdiskusi dengan Bapak. Ya, terima kasih Pak Samsir. Saya pamit dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Terima kasih Pak ya. Ya, saya pamit dulu Pak.